Oke, ya, dasarnya ini yang dari video pertama. Jadi yang video pertama mengenalkan, simbol-simbol logika ya, sebentar saya keluar dulu, saya cek, oh oke, sudah masih direkam. Jadi simbol-simbol logika dari sisi, elektronik ya, mudah-mudahan bisa dipahami yang membedakan antara bagian yang negasi dan yang bukan negasi. Ya, simbolisasinya dengan tanda bulatan ya, or dengan nor bedanya seperti apa. Hanya bisa, istilahnya kita paham, mengerti, dan juga menjadi ingat adalah dengan berlatih. Jadi, sesering mungkin ya, dulu zamannya saya masih, kuliah, itu banyak latihan. Jadi mau tidak mau, eee, akhirnya bisa terlatih untuk secara tidak sadar jadi hafal. Ini adalah untuk yang materi yang kedua, ya. Dari yang materi yang pertama sebetulnya, kalau begitu saya sebentar, saya munculkan yang bagian akhir dari video, pertama saja ya. Bagian akhir dari video yang pertama. Oke, ini saya akan skip saja. Jadi tabel-tabel yang ada di dalam, eee, apa, rangkaian logika atau gerbang logika itu, eee, yang pertama adalah mohon dipahami ya. Kalau hafal bagus ya, tidak dihafal juga bisa ya, bisa diingat. Asal konsep dari, setiap, logikanya bisa, kita ingat begitu ya. Ini kebetulan yang, komponen-komponen secara fisik yang ada di komponen elektronika. Jadi jika Anda akan merakit suatu rangkaian elektronika, itu kita tidak bisa mencomot satu, not ya, satu, gerbang not, satu gerbang N, jadi tidak. Jadi dalam satu paket atau integrated circuit itu terdiri atas sejumlah gerbang yang identik. Contoh misalnya di sini 6 kali gerbang not, ya kodenya beda-beda. Ada, 2 input NAND isinya 6 begitu ya, kodenya juga beda. Jadi jika Anda akan, belanja ke toko elektronik harus tahu dulu kodenya apa. Nah, jika sudah apa namanya, Anda kenal dengan simbol-simbol logikanya, nah, eee, lanjutan dari prosesnya adalah untuk menerjemahkan persamaan logika, ya, persamaan logika dan juga akhirnya menjadi diagram rangkaian atau circuit diagram. Jika ada persamaan logika ini sederhana ya, maka cara pembacaan kita bisa melihat A, NOR B, NOR C itu di dalam kurung. Kenapa di dalam kurung? Karena, itu dalam satu kesatuan ya, dalam kesatuan, untuk nah ini dalam satu kesatuan, satu rumah ya, ada satu rumah. Oke, kemudian ada N-nya dan ada not D. Dari mana ini? Nah ini seperti tadi ini, dalam kurung A, NOR B, NOR C. Kemudian ada N, kemudian ada not D ya. Ini cara membacanya begitu. Kalau akan dibuat rangkaian diagram rangkaiannya, tadi sudah ada NOR, yang masukannya adalah ada 3 ya. Nah, kenapa NOR? Karena ini ada negasi, di atasnya ini negasi. Kebetulan, bentuk penulisannya menggunakan atap ya. Jika ditulis dalam bentuk, dalam bentuk yang lain, maka bisa dituliskan A, B, or C dalam kurung, kemudian menggunakan tanda petik. Ya, ini artinya sama, ya. Ini ada 3 masukan, A, B, C-nya untuk dinorkan. Kemudian ada gerbang D, itu masukannya ada, menggunakan gerbang not ya, masukannya D. Nah, kemudian kedua ini dihubungkan dalam atau, di-end-kan ya, kedua keluarannya ini, kemudian kita masukkan ya ke dalam setiap,
eee, setiap, keluaran ini ke setiap masukan dari N, ya. Inilah kemudian, untuk pengecekan, jadi silahkan Anda tuliskan ya. Nah, setiap keluaran ini dituliskan, ya dituliskan, ini dituliskan, begitu ya. Nah, akhirnya ini kita bisa ngecek, oh ternyata ini adalah, sesuai dengan persamaan yang tadi dituliskan. Dari persamaan, baik itu dari, rangkaian logika yang dari persamaan maupun dari rangkaian, biasanya dibuat, truth table-nya, tabel kebenaran, ya. Jika tabel kebenaran ini kita mulai gunakan atau akan menggunakan persamaan logika, maka kita, buatkan nanti tabelnya, yaitu, eee, untuk menuliskan keluaran dari rangkaian persamaan tersebut. Di sini kita contoh A0, B0, C0, D0, maka kita masukkan, hasilnya akan menjadi demikian ya, 1. Nah, untuk mengingatnya, ada tanda OR itu tandanya tambah. Kemudian N itu tandanya kali atau titik begitu ya. Untuk mengingatnya bisa kita manfaatkan logika penjumlahan aljabar. Misalnya ya, 0 OR 0 sama dengan 0 begitu ya. 0 OR 1 maka 1 begitu ya. 1 OR 1. Nah, ini tidak kalau aljabar 2, tapi logika adalah 1. Gitu. N juga sama, 0 N 1 0, 0 N 0 0, 1 N 1 1 begitu ya. Nah, ini kita bisa manfaatkan untuk mengingat, tabel kebenaran tersebut. Bagaimana kalau negasinya ya tinggal dibalikkan begitu ya. Yang kedua, kalau misalnya kita sudah yang melalui tabel contoh yang sore tadi, kita bisa melalui diagram skema. Ya kita masukkan setiap, eee, variabel nilai variabel ini ke rangkaian tersebut, maka kita akan tuliskan keluaran-keluaran ini, ya. Dan di ujung akan ada hasilnya. Sehingga ini, kita bisa tahu, jika masukannya 0000 maka keluarannya akan apa, begitu. Kalau masukannya 0100 akan apa, dan seterusnya. Nah, susunan tabel kebenarannya berdasarkan input yang, eee eee, digunakan. Di sini terdapat ada 4 input ya, variabelnya yang, berbeda itu ada 4 sehingga ada 4 variabel, sehingga, kemungkinannya ada 16 ya. Nah, setiap, tahap, keluaran yang tadi digambarkan kita bisa tuliskan ya, tuliskan di sini. Jadi ini setiap setiap tahapnya. Ini di akhir, tapi jika akan langsung ke posisi akhir, boleh saja ya, kita masuk-masukkan. Jadi A or B, A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0. 0 tambah 0 tambah 0, 0. Dinegasikan menjadi 1. D-nya 0, dinegasikan 1. 1 N 1, 1 begitu ya. Dan seterusnya sampai ke sejumlah 16 kemungkinan tersebut. Bisa dipahami ya maksudnya ya? Halo, bisa? Oke, kalau bisa saya terus ya. Nah, ada, eee, untuk melihat suatu, persamaan rangkaian kita bisa sebetulnya analisis, sebelum kita bisa memprediksi maksudnya ya, memprediksi kemungkinan keluarannya seperti apa. Contoh yang tadi, A, NOR, B, NOR, C kita kelompokkan menjadi satu nama X1 begitu ya. Kemudian di-N-kan dengan D, kita jadikan nama X2. Nah, jika kita lihat di tabel kebenaran bahwa, hasilnya akan seperti begini. Nah, kita bisa prediksi seandainya misalnya, X1 ini 0, dan D-nya ini 0, maka akan keluar 0 ya. X2-nya 0, maka akan 0 begitu ya. Demikian seterusnya. Sehingga, akan model seperti ini, jika A or B or C, NOR ya, A, NOR, B, NOR, C itu satu,
ya, dan ini juga satu, nah 1, N1 maka akan satu ya. Jadi kalau misalnya diketahui, apa, bagaimana Y itu supaya satu gitu ya. Oh satu itu kalau ininya satu dan D-nya satu karena ini N gitu ya. Nah untuk A NOR B NOR C sama dengan satu dan D not sama dengan satu maka setiap variabelnya berapa begitu ya. Jadi mundur. Oh A-nya, B-nya, dan C-nya harus di-OR kan harus sama dengan nol, berarti semua variabel A, B, C adalah nol. Untuk D-nya jika harus satu maka, D-nya itu harus, nol ya. Kalau D not-nya satu maka D-nya nol. Nah itu gambaran akhir dari yang video yang kedua yang pertama. Yang menjadi dasar, sebetulnya yang menjadi dasar di video yang kedua ya. Video yang kedua ini, membahas masalah, kombinasi ya, rangkaian kombinasional. Tadi di akhir itu sudah kombinasional karena ada, lebih dari satu komponen ya, itu digunakan. Jadi paling tidak ada 2 atau lebih ya. 2 atau lebih gerbang logika yang digunakan ya di sini. 2 atau lebih. Ya itu sudah menjadi suatu rangkaian kombinasional. Untuk merepresentasikan rangkaian bisa, digunakan persamaan logika seperti yang tadi ya, atau juga dalam bentuk rangkaian susunan gerbang ya. Untuk yang, bentuk persamaan logika dari, apa, dalam bentuk rangkaian, contoh seperti ini, buat rangkaian kombinasional Z dan tabel kebenarannya dari persamaan tersebut. Jadi kita bisa lihat di sini, kita susun ya prosesnya. Pertama, susun dulu gerbang logika mulai dari dalam persamaan. Apa yang maksud dalam persamaan ya? Dari dalam ini apa, ada persamaan, ya jika ada sejumlah apa namanya, barisan, nanti kita, lihat variabel-variabelnya terlebih dahulu, itu yang dimaksud dengan dari dalam persamaan ya. Kemudian beri identitas, setiap masukan, hubungkan keluaran setiap gerbang ke masukan gerbang lain. Kemudian setelah itu uji setiap gerbang dengan cara menulis setiap keluaran. Jadi ini membentuk rangkaian berdasarkan persamaan. Nah, jika dari persamaan seperti ini, pertama tentukan dulu gerbangnya, mulai dari dalam persamaan. Apa yang dari dalam itu? Nah ini, ya ini dari dalam ya. Jadi kelihatan ini, jadi, bertingkat ya. Jadi kita bisa menganggap ini ada level satu. Yang ini dulu misalnya yang sebelah kiri, ya. Kita karena ada rumahnya, ada topinya di sini ya, ada topi berarti ini, tersusun di level satu. Kemudian level 2-nya, nah itu sudah menjadi rumah. Pertama ada sejumlah variabel yang dioperasikan dalam bentuk N, dalam bentuk OR begitu. Langkah berikutnya adalah di-OR-kan. Jadi ini rumah keduanya, level 2-nya adalah NOR. Ya, ini level keduanya ya. Ini level keduanya adalah NOR. Untuk yang level pertamanya ada A, B, A, N, B, dan ada C, OR, D begitu ya. Kira-kira demikian ya. Kemudian level ketiganya adalah keseluruhan ya. Di sini sebetulnya ada C, ya saya tulis di sini ya, C, OR, D, OR. Nah, begitu. Ini sebetulnya tanpa kurung pun bisa. Kemudian seperti A dalam kurung B, D itu sama saja dengan A, B, D ya. Jadi kurungnya dilepas. Ini, apa namanya, untuk memberikan gambaran bahwa sebetulnya ini bisa dalam bentuk kurung ataupun kurungnya bisa dilepas selama, operasinya setara ya. Kalau N dengan N seluruhnya, kalau OR dengan OR seluruhnya begitu ya. Yang berikutnya, nah jika kita sudah tahu di sini gambarannya ada A, N, B, kemudian ada C, OR, D begitu ya, kemudian ada NOR. Maka di sini kita
ini kan, apa namanya, gambarkan, ini ada and, ada or, ada nor, begitu ya, ada and, dan ada nen. Nah, ini yang tadi kita susun ya. Nah, tentukan masukannya. Nah, saya membuat gambarnya bentuknya seperti, apa namanya, pagar ini ya. Bagi saya ini memudahkan untuk, saling menghubungkan ya. Jadi bisa diistilahkan seperti bus ya, bus itu apa namanya, susunan sejumlah jalur-jalur ya, itu namanya bus. Nah, ini karena menggunakan seperti ini maka ada yang, kita bisa, mengidentifikasi mana yang menyambung. Nah, yang menyambung itu karena ada bulatan. Meskipun ini saling menyilang tapi tidak ada bulatan berarti itu tidak menyambung. Yang ini ada menyambungnya ya. Ada titiknya, berarti ini adalah yang menyambung gitu ya. Maaf, oke, begitu ya. Yang tidak ada bulatan itu tidak menyambung. Kemudian kita, setelah, dibuat, apa, gerbang-gerbangnya, maka kita tentukan, dari masuk kita sebelum variabel ini, setelah kita tentukan, apa namanya, susunan gerbang, maka kita buat baris masukan dulu A, B, C, D, kemudian kita tarik, ya. Tadi apa, persamaannya apa? Ada A, B, C. Nah, begitu ya. Ada begitu tuh. Jadi, oh dari A tarik, melenceng. Nah, ini tarik. Kita buat lagi. Ya, ini tarik, ini tarik. B tarik. Or C tarik, D tarik, begitu ya. Kemudian apa lagi? Nah, di sini ada A kurung B dan D gitu ya. Ini juga sama. Nah ini kebetulan dikurung terlebih dahulu. Ya, ini B dan D. Kemudian A-nya yang terakhir. Ada negasi. Berarti ini A ditarik panjang ya ke sini. Nah, setelah ini terhubung, nah, baru kita masukkan kemungkinan variabelnya, cek ya, ngelihat ada di mana nih. Nah, betul tidak bahwa persamaannya sudah sesuai begitu ya. Nah, saya tuliskan persamaan yang di bawah ini, dengan tanda apostrof 1 untuk menyatakan negasi. Nah, jika sudah, untuk membuat tabel kebenaran, di sini ada tabel kebenaran, maka kita tentukan setiap nilai variabel tersebut ya. Karena ini adalah biner berarti masukannya hanya 0 dan 1 ya. Nah, kita masukkan misalnya yang dari mulai awal 000 begitu ya. Kita masukkan. Setiap ini kita masukkan, keluarannya apa? N, keluaran jadi 0. Or, keluaran jadi 0. Nor, jadi 1 gitu ya. Kemudian A-nya di sini ya. B dan D-nya 0. Di N kan 0. Keluarannya jadi apa? Jadi 1 gitu ya. 1 N 0, 1 nen 0 nen 0. Jadi 1 dot 0 dot 0 dot itu, N ya. Kita buat seperti itu. Akan sama dengan 0 ya, dinegasikan jadi 1 begitu ya. Oke, setelah itu baru dibuat tabel kebenarannya ya. Nah, dengan analisis tadi, berpeluang bisa disusun ya, dibentuk ya hal-halnya. Misalnya seperti ini ada A, N, B, N, D, saya lepas, tanda kurungnya ya. Hanya ada yang salah, ini ada tanda kurawal. Niatannya untuk membedakan, ujung-ujung kurawal, tapi di sini lupa ya, harusnya sama, ini harusnya begini. Ya. Oke. Dari yang dijelaskan barusan di dalam video bisa dipahami? Bisa Pak, selebihnya. Bisa. Kemudian pembentukan persamaan dari rangkaian. Nah, jika kita sudah punya terlebih dahulu rangkaiannya apa?
Nah, ini kombinasional sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah komponen dasar ya. Ya sebetulnya ini sederhana, ini ada gambar seperti ini ya. Ini adalah NAND yang pada dasarnya inputnya 2 ya. Tapi ini digabungkan. Nah, begini ya. Kalau ini misalnya masukannya A, berarti di sebelah sini juga A, di sebelah sini A, maka di sini pasti A not ya. Kenapa begitu? Nah, Anda di tugas yang berikutnya diminta untuk boolean, tapi kalau tidak menggunakan itu pun secara logika kita bisa bisa apa, menerka ya. Katakanlah, di sini keluarannya A dinenkan dengan A begini ya. Sekarang A-nya 0, maka 0.0 sama dengan 1 kan begitu, karena A-nya sama gitu ya. Kalau A-nya 1 sama 1 berarti 0. Jadi A di N-kan dengan A itu pada dasarnya A. Ya, nanti di boolean itu Anda sudah dalam tugas diulangi lagi ya untuk apa namanya memahami ya karena mungkin di matematika komputer juga sudah dilakukan ya. Oke. Nah, sekarang dengan apa dengan kondisi seperti ini kita bisa memasukkan buat persamaan logika Z dan tabel kemenangannya dari rangkaian. Nah, kalau dari rangkaian akan lebih mudah, bukan lebih mudah ya, tapi bisa kelihatan secara visual gambarnya seperti apa, kita runut. Ya. Jadi prosesnya tuliskan variabel masukan setiap gerbang logika, kemudian tuliskan keluaran setiap gerbang logika berdasarkan masukannya sampai keluaran yang terakhir. Jadi kalau seperti ini, nah ini mana ini yang nyambungnya? Oh, ini nyambungnya A, berarti ini A. Ya, di sini A juga. Keluarannya apa? A, not, begitu ya. Kemudian yang bawahnya, oh ada C. Di sini C. Kemudian di sini apa? B. Berarti keluarannya B, N, C. Boleh tidak C, N, B gitu? Boleh. A, kalau aljabar biasa ya, A tambah B komutatif nih. Sama dengan B tambah A. Betul ya? Sama di logika juga berlaku ini ya. A kalikan B sama dengan B kalikan A. Logika ini mengikuti juga konsep aljabar. Jadi ini sifatnya komutatif. Ya ini masukannya A, kemudian C, kemudian B, ini A lagi di bawah ya, kemudian B dan D. Masing-masing keluarannya kita tuliskan ya dari setiap gerbang tadi ya. Anda mau langsung tuliskan keluarannya boleh. Jadi setiap masukan keluaran tulisannya apa. Kemudian ini C, B ya. Ini A or B or D gitu. Jadi setiap keluarannya kita tuliskan. Supaya apa? Supaya nanti sambil pengecekan ya. Ini adalah di sini ya. Ini keluarannya maaf. Oh, dihapus. Oke, ini bukan di mana ini ya. Oke, ini adalah di oke di sini nih. Nah, begitu ya. Nah, keluaran terakhirnya apa? Ya, dinegasikan. Nah, ini ada double. Nah, ini ada double nih untuk menyatakan dinegasikan ya. Yang pertama hanya satu. Kemudian jadi double karena ada paruh not yang terakhir. Nah, akhirnya menjadi seperti ini ya. Negasi 2 kali apa artinya gitu ya. A sama dengan 0. Kalau A negasi sama dengan 1. A dinegasi, dinegasi lagi. Ya, 1 dinegasikan lagi. Ini kan tadi sudah 1 ya, maka akan 0. Jadi kalau 2 kali ya, A negasi 2 kali maka sama dengan A. Ya. A double negasi sama dengan A. Itu ada di juga di hukum boolean ya.
Jadi susunannya yang tadi kita perhatikan seperti ini, untuk memasukkan membuat tabel seperti biasa, 4 variabel, oh jadi ada 16 ya, kita masukkan saja satu per satu ya. Angka-angka tersebut kita masukkan, keluarannya apa, kalau tidak hafal mainnya logika, ya mainnya logika. 0, seperti ini, 0 N 0 sama dengan 0 ya, tapi dinegasikan menjadi 1. Maaf ini OR ya N, ini juga N ya. Ini N, ini N. Jadi 0 N 0 maka 0. 0 kali 0, 0 begitu aja ya. 0 OR 0, 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0, 0. Sederhana kan? Tidak menggunakan tabel kebenaran pun bisa dimanfaatkan logika itu. Nah, baru kita masukkan seperti ini. Ya, seperti biasa, bagian-bagian mana yang kita bisa pisahkan untuk pengecekan lebih mudah, tapi kalau langsung ke misalnya langsung ke output Z, silahkan ya. Ini hanya sebagai jembatannya saja ya, jembatan jembatan step, jembatan langkah ya, untuk memudahkan memperkirakan, menganalisis. Nah, ini untuk yang timing diagram, jenis masukannya ya, jenis masukan dan timing diagram. Pada dasarnya karena ini rangkaian logika, pasti masukannya adalah biner. Ya, harus dalam bentuk biner. Berupa nilai, bisa berupa kode yang sudah kita bahas BCD ASCII, ada yang berupa dalam bentuk sinyal digital. Nah, kalau untuk berupa nilai, dimisalkan nilai Z jika diberi masukan bernilai, ya ini desimal nih, ya. Sedangkan ini harus biner. Nah, oleh karena itu harus dikonversi dulu. A sebagai MSB, D sebagai LSB. Mohon merespon apa itu MSB dan apa itu LSB. Ada yang belum tahu? MSB itu most significant kan Pak? Ya, MSB. Ya, apa artinya most significant? Yang paling berarti, Oke, yang paling berarti nilainya ya bobotnya terbesar ya. Berarti kalau misalnya ada angka 479 berarti ini MSD ya, digit terbesar. Kalau biner punya 101 sekian gitu ya. Nah, ini LSD karena ini bukan biner, namanya digit ya. Karena ini biner. Nah, sekarang yang 13 desimal ini harus dikonversi ke biner ya, ke 2 gitu ya. Nah, kita lakukan dulu konversi dulu. Ya, konversinya berapa? Kita tahu caranya. Kalau tidak tahu caranya, cari buka lagi catatannya. Atau karena ini biner, kita sudah tahu bobotnya ini tidak ada koma, berarti 8, 4, 2, 1. 8 tambah 4, 12 tambah 1. Ya, ini 12 plus 1. Jadi 13. Nah, akhirnya kita tahu binernya adalah 1101. Nah, dari 1101 ini mana yang MSB-nya? MSB-nya paling kiri, LSB-nya paling kanan. Berarti yang paling kiri sebagai A, yang paling kanan sebagai D. Gitu ya. Nah, urutan ini digunakan di dalam masukan 1101. Kenapa 1101? Kan tadi dimintanya jika nilainya 13. Ya, berapa Z-nya? Gitu ya. Berapa Z jika dimasukkannya 13 begitu. Nah, dengan 1101 ini kita tinggal memasukkan ke dalam rangkaian. Kok urutannya seperti itu? Ya tadi kita tarik saja. Oh ini 1, tarik. Yang sebelah sini, tarik. Ini 0, ini 1, begitu ya. Ini 1, ini 1, begitu ya. Nah,
Dan seterusnya sampai akhirnya kita temukan setiap keluaran, dan akhirnya kita sampai di ujung Z. Nah, keluarannya ini adalah 1, gitu ya. Nah, ada kalanya di dalam rangkaian logika ini kita menganalisisnya dalam bentuk sinyal. Karena kalau di elektro itu ada disebutnya apa ya? Pengecekan dalam bentuk sinyal-sinyalnya, ya, menggunakan osiloskop, ya, seperti apa, keluaran gelombang-gelombangnya. Nah, di sini kita lihat bentuk untuk sinyal digital yang sudah pernah dibahas di pertemuan pertama, bahwa ada digit 1 dan digit 0, di mana digit 1 itu ada pulsa, digit 0 itu tidak ada pulsa, gitu ya. Asumsikan dengan diagram sinyal ini berdasarkan unit waktu. Unit waktunya apa? Ini nih, ya, sumbunya dalam bentuk sumbu T. Satuannya apa? Dasarnya kalau waktu adalah detik, tapi bisa saja menjadi mili detik, mikro detik, gitu. US itu mikro. Ya, biasanya karena menulisnya begitu, jadi seperti huruf U, gitu ya. Jika kita ada sejumlah, nah di sini sejumlah sinyal, artinya pasti lebih dari satu sinyal, ya. Maka tarik garis di setiap perubahan logika dari 0 ke 1 dan dari 1 ke 0. Kemudian setelah kita tarik garis, maka nilai logika setiap pulsa di antara garis yang dibuat itu apa begitu ya. Apakah 0, apakah 1? Ya, sebagai contoh, ini ada 4 buah sinyal A, B, C, D seperti ini. Kalau dilihat ini tidak setara semuanya ya. Bagaimana cara apa namanya, mengeceknya atau bisa menganalisisnya? Yang pertama tadi adalah tarik garis vertikal di setiap perubahan logika. Ya, perubahan logika berarti 01, 1 ke 0 begitu ya. Nah, dari yang ini sinyal tadi, maka kita tarik garis, ya. Tarik garis, kemudian sampai setiap di A maupun B ketemu, apa namanya, terpotong oleh garis ini, ya. Nah, begitu sudah peroleh garis bantunya, maka berikan nilai-nilai logika, ya, nilai-nilai logika dari setiap sinyal ini. Ini kebetulan levelnya rendah, berarti 0. Ini levelnya tinggi, ya, ini tinggi 1, gitu ya. Kalau rendah 0. Dan seterusnya sampai untuk sinyal D. Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Halo, bisa dipahami kah? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, baik. Nah, kemudian mulai dari awal waktu, artinya paling kiri ya, karena berjalannya dari kiri ke kanan. Jadikan logika antara setiap kolom pembatas sebagai masukan rangkaian kombinasional, ya. Jadi, kalau kita sudah punya angka-angka seperti ini jadi masukan. Ya, ini masukan pertama, ya, ini masukan pertama begitu ya. Nah, kita beri nama misalnya T1. Ini waktu pertama, waktu kedua, waktu ketiga dan seterusnya. Sehingga pada saat T1 logikanya adalah A-nya 0, B-nya 0, C-nya 1, D-nya 1. Pada saat T2 A0, B0, C0, D1 gitu ya. Nah, loncat langsung ke 8. Pada T8 A-nya 1, B-nya 0, C-nya 1, D-nya 1. Apakah ada kemungkinan berulang? Ada lagi yang ya semuanya dua kondisi 1 dan 0. Berpeluang A, B, C, D-nya ada juga yang kemungkinan sama ya. Oke. Nah, jika sekarang kita cek untuk keluaran jika logikanya pada saat T1. Nanti seluruh gelombang-gelombang itu dicek ya. Ini pada saat T1 tadi nilainya adalah 0011. Seperti biasa kita coba masukkan ya ke dalam rangkaian, ini mestinya 0 ya, ini mestinya 0.
kemudian 1, yang ini 1, 0, 1. Keluarannya, ya ingat, 0 and 0, 0. 1 or 1, 1. 0 and 1, 0. Begitu ya. Oke, ini tetap nilainya kita tuliskan, dan terakhirnya kita keluarkan nilainya adalah 1. Baik, itu adalah tentang pembahasan yang kedua ya, sudah menuju wilayahnya kombinasional. Ada pertanyaan? Tidak ada? Halo? Tidak ada nih pertanyaan? Masih memproses Pak kayaknya. Masih belum ada Pak. Masih belum ada ya. Tapi maksudnya mudah-mudahan Pak, nah ini nanti setelah ini saya munculkan tugasnya. Tugasnya sudah disiapkan di e-learning. Nanti Anda kerjakan ya. Apa namanya? Tugas untuk yang hari ini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, nah saya akan meminta Anda, saya lupa tadi di awal mestinya saya sampaikan ya. Keluarkan tolong tugas yang pertama, kemudian kita cek ya. Anda yang harus mengecek dari hasil pembahasan ya, pembahasan yang akan saya tampilkan di layar, supaya nanti bisa cek bareng-bareng mana yang kira-kira belum dipahami ya. Karena kalau satu persatu lumayan ya, harus saya cek ya. Lebih baik Anda bisa cek mandiri dulu ya. Nah setelah itu kita akan melihat sejauh mana Anda dalam melaksanakan tugasnya, apakah bisa memahami atau tidak ya. Oke. Ini kebetulan nah ini manfaatnya namanya tersusun rapi gitu ya, nama file tersusun rapi, jadi berurut ya. Yang pertama ini saya kode angkatannya 20, nomor 18 ya, 131. Kemudian setelah itu ada 20091, 92, 93, 95 dan seterusnya. Jadi mudah untuk saya mengeceknya ya. Mengisikannya juga berurut berdasarkan nomor yang telah dimasukkan gitu ya, atau telah dibentuk. Oke, ini saya akan munculkan tugas pertama. Mohon ini kelas C kan ya. Soalnya ini kan betul? Betul Pak. Iya Pak, betul. Ya Pak, betul. Ya. Oke, kita cek satu persatu. Yang nomor pertama itu BCD, yang dimintanya 8 ke BCD, kemudian 8 ke biner ya. Nah dari soal ini saya lihat ada kedekatan antara oktal dengan biner ya, itu lebih mempercepat. Jadi saya akan lakukan prosesnya ini terlebih dahulu karena lebih cepat. 8 ke biner itu lebih cepat. Jadi saya akan jawab yang pertama itu ke biner terlebih dahulu ya. Di sini ada 254,763 begitu oktal ya. Jangan disebut 254 karena ini bukan desimal. Oleh karena itu masing-masing digitnya dipisah, masing-masingnya direpresentasikan dalam bentuk 3 bit atau 3 digit biner ya. Mudah-mudahan ini sudah bisa diperoleh kira-kira. Samakah?
Sama, Sama, Pak. Pak. Sama, Pak. Oke ya, sama ya. Nah, mudah-mudahan ini juga caranya supaya nanti jelas ya, tidak membingungkan juga pemeriksaannya, termasuk saya ya yang memeriksa itu. Nah, modelnya bisa seperti begini ya. Jadi kalau ditulis ke samping, kemudian tiba-tiba ada 0, 1, 0 itu lebih susah ya. Maksudnya nanti pemeriksaannya. Nah, kalau seperti ini akan lebih mudah. Jadi 2 menjadi apa, 5 menjadi apa begitu ya, 4 menjadi nah seperti ini, baru nanti ditulis ulang boleh, tapi harus dengan adanya ini lebih mudah untuk pengecekan. Dipahami? Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Ini ya mudah-mudahan ada yang sudah memahami konsepnya. Nah, sekarang untuk yang BCD. Ingat ya, BCD itu binary coded decimal. Binary coded. Artinya ini tidak bisa langsung dipetakan seperti tadi 0, 1, 0 tidak bisa ya. Apalagi oktal itu adalah hanya 3 bit. Sehingga harus dikonversikan terlebih dahulu basis 8 ke basis 10 ya, dari oktal ke desimal. Ya, harus seperti ini ya. Sama jika diminta BCD itu mau tidak mau harus desimalkan karena ini adalah binary coded decimal. Desimal itu adalah bilangan dasar 10. Nah, saya tuliskan seluruhnya nih, angka-angka yang hasil pembagian 3 dibagi berapa nih? 8 pangkat 3, 64 kali 8 begitu ya. Ya memang tentu saja ini saya dibantu kalkulator juga ya untuk angka-angkanya sebanyak ini. Lalu kita jumlahkan untuk setiap perkalian digit dan bobotnya. Jadi 172,94 dan seterusnya. Nah, mungkin ada yang ini Pak, saya tidak seluruhnya katanya tuh ya. Sekarang harus berpikir dulu. Tidak seluruhnya itu berapa digit. Kalau misalnya ini wah 0,0 cuma 5, nah, menurut saya sih masih kurang gitu ya. Karena ini yang keduanya pasti nanti akan berkurang, Paling tidak terpenuhi ya wilayah yang ada ini begitu ya. Kenapa ini saya tuliskan lengkap? Tuliskan lengkapnya itu supaya hasilnya memang jika dikembalikan akan seperti itu. Tapi kalau angkanya tidak lengkap, kalau kita konversikan lagi ke oktal itu belum tentu tepat ya. Tapi apakah boleh tidak kalau komanya tidak selengkap ini? Ya kita harus hitung-hitung aja lah. Jangan terlalu sedikit, misalnya cuma 3 atau 4, kita lihat seberapa tingkat begitu ya, angka-angka ini. Seperti ini, angkanya 0,9375 misalnya ya. Terus yang di bawahnya 0,875. Nah, kira-kira wilayahnya yang eee, yang istilahnya terpenuhi, wilayahnya di mana begitu ya. Jangan sampai nanti tidak seimbang. Lebih baik disesuaikan, katakanlah, oh ini ada 3 di belakang koma, tapi ini ada nolnya, ya tambahlah sedikit lah gitu ya, sebelah sini begitu. 4 angka atau 3 angka di belakang koma masih lebih ini ya, kalau lengkap itu lebih bagus. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Tidak ada? Sudah paham semua? Pak, untuk digit di belakang koma itu harus berapa ya, Pak? Nah itu yang barusan Anda bisa mengambil kesimpulan tidak apa yang saya sampaikan barusan. Jadi ini perkiraan saja. Perkiraan dalam artian itu disebutnya apa ya? Yang merepresentasikan, jangan misalnya oh ini
terlalu panjang, diambilnya hanya 2 di belakang koma misalnya, yang ini ya jangan begitu ya. Ini berapa? Misalnya ini hanya 1 ya jangan juga. Ya kira-kira yang saya maksud adalah ke apa disebutnya itu, kesesuaian lah. Ya kalau misalnya ini 3, ada yang 3 nih ya, oke lah 3 atau 4 begitu ya, masih agak mending ya, 3 atau 4 begitu ya untuk merepresentasikan ini, itu masih masih bisa ditolerir ya. Kalau misalnya hanya 2 di belakang koma begitu ya, itu terlalu sedikit, ya karena mungkin angka-angkanya juga, ada yang apa, yang dibutuhkan sebetulnya begitu. Nah itu kira-kira ya, antara mungkin 4 atau 5 lah kira-kira ya, kalau 3 mungkin pas-pasan gitu ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, hai, next. Nomor 2 sekarang. Ya, dari desimal ada 16, ada 8, ada BCD. Nah, yang paling dekat ini dulu begitu ya. Yang paling dekat itu ke BCD dulu. Jadi kerjakan lah ini yang BCD dulu 387,854. Nah, caranya yaitu setiap digitnya apa namanya? Konversikan ya ke BCD gitu. Apakah sudah sama jawabannya? Sama, Pak. Sama, ya? Pak. Oke, hai. Nah, sekarang yang ke-16. Yang ke-16 ada ini bagian bulat ya. Desimal bulat dan desimal pecahan. Jadi masing-masing memiliki proses yang berbeda ya, tetapi ada kesamaan yaitu kalau sebelah kirinya itu ya karena ini ke-16 kesamaannya itu adalah ke-16. Berarti yang sebelah kiri dibagi 16, sebelah kanan dibagi 16. Dikali 16, maaf. Sebelah kiri dibagi 16, sebelah kanan dikali 16 untuk setiap apa namanya? Pecahan yang hasil dari perkalian pecahan. Pecahan hasil dari perkalian pecahan. Berarti seperti ini 0,664 kalikan begitu ya. Hasilnya ada lagi 0,624 sinikan. Terus ada 0,984. Nah, bisa dilanjutkan. Nah, minggu lalu sudah saya apa kesesuaian gitu ya. Disebutnya itu akan lebih kecocokannya untuk oktal maupun heksadesimal itu minimal 3 ya, atau ada 4 lah boleh ya. Itu lebih baik kalau makin banyak makin baik. Jadi 3 digit atau 4 digit. Nah, saya pilih di sini adalah 3 digit. Untuk yang bulat, nah ini sekarang proses bulat dulu dibagi 16. Ini hasilnya ya. Pengalinya 24 bagi lagi 16, ada sisa 8. Berarti ini hasilnya 183 ya. Perkaliannya ini mulai dibacanya dari atas ke bawah. 13, ada 10, ada 9. 13 itu apa? Nah, 13 itu D, A, B, C, D ya. 10, 11, 12, 13. Berarti ini D. 10 ini A, 9 ya biasa. Berarti 0, DAG. Jadi apa namanya? Nilai untuk heksadesimal dalam pecahannya 183,DA9 gitu. Sudah benar? Apakah ada yang salah? Sudah benar semuanya kira-kira? Sama, Pak. Sama ya. Oke, hai. DA9. Oke. Lanjut untuk yang ke oktal. Nah, jika sebetulnya sudah memiliki basis 16-nya, saya lebih suka menggunakannya langsung begitu ya. Tadi kita sudah tahu desimal ke heksadesimal itu 183DA9 ya. Kalau hasil konversinya salah ya pasti dampaknya salah begitu ya. Semua juga begitu salah.
Nah, dari 16 kita ke binerkan terlebih dulu. 1, ya ini 8, 3, D, A, 9. Dari batas koma, nah baru pisah 3, 3, 3, 3, 3, begitu ya. Ini juga sama. Yang komanya pun sama, gitu. Sehingga diperoleh 603, 66,6651. Begitu ya. Betul? Sama hasilnya? Sama, Pak. Ya, Sama, Pak. 603 sama kan? Yang digunakan cara yang mana? Yang dibagi lagi atau yang langsung dari 16 ke biner? Saya mah dibagi, Pak. Oke, tapi hasilnya sama kan? Sama, Pak. Oke. Nah, tinggal nanti Anda bisa merasakan mana yang lebih efektif begitu ya. Proses yang pembagian atau langsung jika kita memanfaatkan proses konversi melalui biner 16 ke 8 lewat biner gitu, atau yang seperti tadi bagi-bagi lagi gitu ya. Itu silahkan hak Anda untuk memilih. Kemudian yang terakhir ini ya, ini sebetulnya lebih mudah. Anda cari tabel, hanya yang saya ingin apa namanya ingatkan, sebetulnya di sini ada spasi. Nah, minggu lalu saya lupa menyampaikan ya, di tulisannya tidak terlihat spasi, padahal ada spasi ya. Nah, saya juga tidak memasukkan itu. Nah, di sini Anda harus memasukkan kode spasi. R, log, nah, begitu, spasi A, B. Nah, sehingga ada kode spasinya di sini, 20. Saya yakin kalau hanya sekedar membaca tabel, insya Allah tidak salah ya. Tapi mohon menyusunnya ke bawah, jangan ke samping. Ya repot. Ini saya lihat yang 091, saya tidak tahu hadir atau tidak di sini ya. 091 ini ke samping. Sebetulnya repot di Anda juga ya. Kalau ke samping makin panjang, lebih baik ke bawah. Ya, dituliskannya ke bawah sehingga lebih leluasa begitu ya untuk menyimpan kode-kodenya. Nah, ini pun sama nih. Siapa 092, kemudian ini kok 093 cuma angka saja. Ada hadir di sini 093? Ada nggak yang hadir? Merasa 2020093? 093 nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan ya? Nggak ada. Tadi keluar. Tadi keluar. Sudah menyerah duluan mungkin atau Saya ada juga kendala? nyamping, Pak. 124. 124 ya. Oke ya, saya sarankan lebih baik ke bawah. Akan lebih mudah ngeceknya ya. Kalau ke samping itu makin panjang begitu ya. Jadi lebih enak ke bawah. Baik, mungkin itu selesai ya. Pembahasan PR-nya. Berikan catatan jika ada yang kurang begitu ya. Termasuk seperti yang barusan adalah spasi. Jadi mohon sisipkan di antara kata tersebut, antara dua ya, R log spasi tanda apa plus apa gitu ya, ada tandanya itu yang barusan disampaikan. Nah, itu harus ada tanda spasi. Oke, the last. Ya, the last-nya adalah soal untuk tugas yang kedua. Ya, tugas yang kedua ini tentu saja ini kaitannya dengan yang tadi, rangkaian kombinasional. Tenang, Pak, di mana soalnya nggak usah repot-repot. Saya akan buka sekarang di e-learning-nya. Oke, saya akan buka di e-learning-nya. Jadi Anda, karena ini ada gambar, ya, ada gambar. Sedangkan kalau saya tempel di itu rasanya akan repot ya. Jadi saya buat dalam bentuk file
Ya, saya akan buka. Oke, sudah terbuka dan ini adalah soalnya ya, gambar untuk tugas 2. Soal untuk tugas 2 nomor 1, gambarkan rangkaian kombinasionalnya. Saya gunakan tanda apostrof di sini ya untuk menyatakan negasi. Ya, untuk menyatakan negasi ada tanda ya, ini tanda negasi. Jangan lupa ya. Nah, ini ada tanda-tanda negasi, jadi nanti mohon dibuat ya rangkaiannya berdasarkan persamaan ini. Nomor 2 itu berdasarkan dari rangkaian ya, dari rangkaian keluarannya apa? Ya, di sini. Oke. Nah, nomor 3 carilah nilai X. Nilai X itu kalau dari yang nomor 1 persamaannya, kalau dari nomor 2 dari gambar. Ya, kembali lagi dua-duanya menghasilkan memiliki persamaan. Yang pertama memiliki gambar, yang kedua memiliki persamaan. Ya. Nah, ini masukannya adalah 12 oktal, 6 BCD, B heksadesimal. Urutnya A, MSB, D, L, SB. Nomor 4, nah ini untuk persiapan pertemuan berikut. Ya, ini Anda tuliskan ulang. Saya yakin Anda sudah punya bahannya di matematika komputer. Jadi Anda tulis ulang supaya dipaksa sambil mengingat kembali ya. Anda tulis ulang sebagai jawaban dari nomor 4. Kira-kira demikian. Sudah bisa dilihat di e-learning? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke ya, kalau sudah namanya apa ya? Itu sudah dapat diperoleh begitu ya soalnya. Apakah ada pertanyaan? Dari semua yang sudah dibahas tadi, termasuk videonya? Oh ya, Tidak Pak. ada? Yes. Ingin bertanya, Pak. Kan hari Kamis nanti tanggal merah, Pak. Ya. Itu Sudah ada saya- kelas penggantian nggak, Pak? Harus ada, kalau tidak ada rugi. Oke, siap, Pak. Ya, sebetulnya kalau tidak ada pertanyaan saya mau menyampaikan itu. Terima kasih sudah